Tidak hanya membuat pusing para pejabat di daerah, persoalan stunting juga melanda sejumlah kota besar, seperti halnya di ibu kota DKI Jakarta. Jika stunting pada anak Indonesia menjadi keprihatinan banyak pihak saat ini. Pemerintah bahkan menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional. Indonesia masih berupaya menurunkan jumlah balita stunting. Jangan pernah meremehkan kesehatan anak ketika masih dalam usia dini. Pasalnya, jika seorang anak mengalami kekurangan gizi, akan berdampak pada tumbuh kembang dan kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Guys, kalian pernah dengar kata stunting gak sih? Hah? Stunting? Iya. Aktor itu yang ganti-gantiin lompat-lompat. Bukan, itu mah stuntman. Oh, stuntman. Kalau ini stunting yang anaknya pendek itu. Stunting itu bukan cuma soal anak pendek, tapi kondisi gagal tumbuh karena kekurangan gizi kronis sejak dalam kandungan. Dengan indikator kurang dari -2 standar deviasi. Dan ya, ini serius. Menurut stunting.go.id, prevalensi stunting pada tahun 2024 berada di 19,8%, yang merupakan lebih baik dari targetnya yaitu 20,1%. Target pada 2025 berada di 18,8%. Provinsi dengan jumlah balita stunting tertinggi berada di pertama di Jawa Barat dengan 638.000, lalu kedua di Jawa Tengah dengan 485.893, ketiga di Jawa Timur dengan 430.780, lalu keempat di Sumatera Utara dengan 316.456, 5 di NTT dengan 214.143, dan keenam di Banten dengan 209.600. Oke guys, mari kita lurusin. Menurut WHO, stunting itu adalah kondisi di mana tinggi badan seorang anak jauh lebih pendek dari standar usianya akibat dari kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama. Biasanya dimulai sejak 1000 hari pertama kehidupan, yaitu dari masa kehamilan sampai anak usia 2 tahun. Kalau udah kena stunting, efeknya bisa permanen loh. Bayangin, generasi muda yang harusnya produktif harus terhambat deh gara-gara stunting. Gini, masa depan generasi Indonesia kalau kita cuek terhadap stunting. Iya. Ternyata penyebab stunting itu bukan cuma karena makanan kurang loh. Nih, gue juga tadi baru baca nih, stunting juga bisa dari infeksi berulang, sanitasi jelek, asyik eksklusifnya nggak cukup, sampai ibu hamil jadi kurang gizi. Itu tuh penyebab stunting. Ya, anaknya terus nggak dapet gizi cukup dong. Kita ini generasi muda, calon orang tua dan calon pemimpin. Kalau kita cuek, siapa yang akan peduli? Masa depan ada di tangan kita. Mau punya anak gampang sakit dan pendek? Enggak kan? Nah, sudah dan sekarang, edukasi diri, berani membantu orang lain, dan jadi agen perubahan. Mulai dari sekarang, kita harus peduli. Stunting itu bukan cuma soal tinggi, tapi juga penurunan kecerdasan, prestasi di sekolah buruk, gampang sakit, produktivitas rendah, sehingga gajinya bisa lebih rendah saat bekerja. Terus gimana sih cara mencegah stunting? Yang paling penting adalah fokus pada 1000 hari pertama kehidupan. Dengan cara apa? Memberikan gizi cukup pada bayi dan pemberian tablet tambah darah. Imunisasi lengkap dan pengobatan infeksi. Dan menyediakan air bersih. Harus tunggu jadi dokter buat bantu Syiriful Khalid, lawan hoax, dukung ibu dan anak di sekitar. Stunting itu bisa dicegah, tapi harus dari sekarang. Stunting bukan takdir, Tapi tantangan yang bisa kita lawan. bersama. Gak harus tunggu jadi dokter buat Syiriful Khalid, lawan hoax, dukung ibu dan anak di sekitar. Iya.
ya dong. Ya. Yap. Ibu hamil. Ini usahain 1 kali tek ya. Dari awal. Halo guys, kembali lagi bersama saya Francisco Credo dan itulah Dan kopi.